Jika berkenan, kami ingin berkenalan dengan masnya, mungkin bisa disebutkan namanya siapa? Nama saya Rifat, saya dari Prodi Sistem Informasi. Nama aku Hana Citra Singamora. Aku sekarang mahasiswa di Universitas Pembangunan Jaya. Aku berasal dari Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Nata dari Kebumen, Jawa Tengah. Saya Kamal Abrar Ramadan dari Jakarta Timur. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan yang pertama ya. Apa yang Mas pahami tentang radikalisme? Apakah Mas ini tahu jenis-jenis radikalisme itu apa aja? Lalu apa aja bentuk radikalisme yang mungkin Mas ketahui atau sering terjadi gitu? Arti dari radikalisme sendiri kalau menurut saya itu kayak semacam paham atau dimana kayak pemikiran yang berusaha mengubah satu tatanan atau dari sifat politik seperti itu. Radikalisme itu identik dengan yang namanya kekerasan dan pemaksaan soal konsep pemikiran. Radikalisme menurut saya itu adalah suatu tindakan kriminal gitu ya, yang dilakukan oleh sekelompok orang biasanya. Biasanya itu motivasi mereka itu untuk merubah suatu peraturan, biasanya dari peraturan pemerintah, peraturan adat. Sikap yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan norma-norma kehidupan ya. Ya. Jenis-jenis radikalisme setahu saya baru tahu sedikit sih. Salah satunya adalah radikalisme agama. Nah, contoh yang bisa saya kasih untuk radikalisme agama itu adalah pengeboman di tempat ibadah orang lain. Kalau misalnya dari jenis radikalisme sendiri banyak, tentunya ada dari segi agama, segi politik, segi sosial, dan segi budaya. Untuk pertanyaan kedua, menurut Anda, apa yang menjadi faktor pendorong kegiatan radikalisme yang Anda ketahui? Faktor yang paling mendorong adalah ketidakcukupnya pendidikan, ketidakcukupan mengolah informasi atau cuma sepotong doang dia pahamnya. Terus juga biasanya orang-orang yang terkena radikalisme itu orang-orang yang di level bawah atau nggak punya pendidikan yang layak. Faktor pendorong dari radikalisme pertama dari satu pemikiran yang mencolok yang bisa bikin satu kelompok atau satu kaum buat ingin merubah satu tatanan sosial seperti itu. Oke. Kalau faktor pendorongnya itu adanya suatu organisasi atau sekumpulan orang yang memiliki konsep pemikiran bertentangan dengan kebanyakan orang, lalu memaksakan hal itu untuk diterima oleh masyarakat banyak dengan berbagai cara, entah kekerasan atau sebagainya. Pendapat saya pribadi, sering terjadinya radikalisme itu karena salah satunya pengaruhnya adalah karena SDM Indonesia rendah gitu ya. Bagaimana dampak radikalisme tersebut terhadap kehidupan masyarakat? Dampaknya yang udah pasti kita ketahui bersama, dampaknya pasti buruk. Pertama, kenapa? Radikalisme itu menciptakan sosok-sosok yang kemungkinan bakal merusak moral bangsa, merusak agama, dan merusak negara. Dampak dari radikalisme ini ada banyak, bisa mengganggu keseimbangan dalam bermasyarakat, sampai yang paling buruknya itu adalah pertumpahan darah, adanya kekerasan semacamnya. Kalau untuk dampaknya, saya setuju sama Mas Kamal ya tadi ya. Buruk, jadi banyak orang-orang yang menyebarkan fitnah. Sangat berpengaruh tentunya karena dari sifat radikalisme ini bisa ngubah satu pemikiran terhadap kaum dan juga bisa berefek pada masyarakat juga. Kadang bisa berefek negatif dan bisa berefek juga positif seperti itu. Kau pernah nggak sih melihat atau mengalami sendiri dengan radikalisme itu? Kalau sejauh ini untuk melihat, biasanya sih aku ngelihat di sosial media ataupun di berita-berita di televisi. Tapi kalau untuk mengalami sendiri radikalisme ini, saya nggak pernah sih. Kalau dari paham radikalisme yang pernah saya alamin itu biasanya dari agama pertama, karena biasanya ada salah satu dari isu pejabat yang mencoba membawa isu agama. Dari situlah mulai muncul banyak paham radikalisme. Kalau saya tidak pernah. Tidak pernah. Nah, untuk Mas Nata sendiri Kalau pernah? saya pribadi, saya pernah melihat orang tawuran sih. Tawuran kan termasuk radikalisme etnis apa ya? Betul.
Oke, kita sudah bertemu dengan narasumber kita yang selanjutnya. Mungkin Masnya bisa memperkenalkan diri dulu, siapa namanya? Ya, perkenalkan nama saya Octavianus Pradipta Wirtama Putra, biasa dipanggil Dikta dari Sistem Informasi asal Jakarta. Perkenalkan, nama aku Regan Sinarta, asalnya dari Pangkal Pinang. Nama Aundra Lazadira. Dari mana? Aku dari di BSD Tangerang Selatan. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Apa yang Mas pahamin tentang radikalisme? Sama jenis-jenisnya apa yang mungkin Mas tahu itu? Mungkin yang saya pahami dari radikalisme itu adalah suatu perubahan atau gertakan dari suatu program yang untuk pemerintah atau politik biasanya. Itu radikalisme suatu tindakan yang menentang suatu kayak misalnya kepercayaan, contohnya kayak misalnya ada bom-bom banyak gitu loh. Menurut saya ya radikalisme itu adalah suatu paham atau perilaku yang menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya itu bisa banyak seperti pengeboman gereja atau enggak demo yang kayak waktu itu peristiwa 98 dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya, menurut itu apa yang menjadi faktor pendorong radikalisme yang lo ketahui? Pertama faktor pendorongnya bisa dari segi pendidikan, terus bisa dari ekonomi, terus dari keyakinan seseorang kayak gitu. Kalau faktor pendorongnya yang saya ketahui itu paling perbedaan suku, perbedaan ras gitu-gitu yang perbedaan pendapat lah yang salah satunya pemicunya. Perbedaan pendapat biasanya. Selanjutnya lagi, menurut Mas ini dampak radikalisme terhadap kehidupan masyarakat itu gimana sih? Ya, dampaknya merugikan masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Aku belum pernah ngerasain dampak radikalisme ya, tapi udah pasti radikalisme itu pasti merugikan banyak orang sih. Dampaknya banyak ya, sebenarnya itu merugikan banyak orang. Tapi jujur saya belum pernah jadi salah satu korban radikalisme. Pertanyaan terakhir, lo pernah nggak melihat atau mengalami sendiri kejadian terkait dengan radikalisme? Sampai sekarang belum pernah, tapi cuma mendengar aja dari orang. Mungkin waktu 2000 berapa yang bom di Sarinah. Di Sarinah, bom Bom Tamrin Sarinah, iya. Untuk saat ini sih belum pernah melihat ya radikalisme itu seperti apa atau mengalami juga belum pernah, cuman sering baca di berita-berita tentang radikalisme. Makasih banyak ya. Iya, terima kasih Oke. banyak. Biasa. Terima kasih. Sekian, terima kasih Cici. Terima kasih Mas Abrar dan Mas Nata atas jawabannya. Silakan melanjutkan aktivitas kalian masing-masing dan sampai jumpa.